Shalom Gerakan Pemuda GPIB, kembali lagi dalam SBP on the Weekend pada hari Sabtu 7 Mei 2022. Sebelum kita memulai pembacaan kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, terima kasih karena kami sudah bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan dan berusaha memahami firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mau tuntun kami agar kami dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Rut 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Rut 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Diberi judul perikop, Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua di kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi, kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Demikian pembacaan Alkitab. SBP kita pada hari ini diberi judul Mewujudkan Kebaikan dengan Cara yang Baik. Seorang pemudi mendatangi pendeta dan menyampaikan bahwa ia ingin menikah dengan seorang pria. Pemudi tersebut meminta diberi keringanan untuk tidak memenuhi persyaratan surat-surat terkait dari kelurahan atau desa serta gereja asal. Alasannya, karena calon suaminya berasal dari tempat yang sangat jauh dan mereka tidak punya biaya untuk kembali ke sana melengkapi berkas yang diperlukan. Karena kasihan, pendeta menoleransi persyaratan itu. 3 bulan setelah perkawinan, terjadi kehebohan di jemaat. Sebab baru diketahui, suami si pemudi itu ternyata sudah memiliki istri sah dan anak-anak di kampung halaman. Si pemudi merasa sangat menyesal karena waktu lalu tidak mendesak calonnya untuk mengurus persyaratan, malah meminta ditoleransi. Demikian pula si pendeta menyesal karena toleransinya justru berdampak fatal terhadap rumah tangga orang lain. Dalam bacaan Alkitab hari ini, meskipun Boas sangat ingin menikahi Rut dan menjamin kesejahteraannya bersama Naomi, namun ia tetap taat pada adat yang berlaku. Kondisinya, ada kerabat lain yang secara adat posisinya lebih dekat dengan keluarga suami Naomi. Secara adat harus dilakukan perundingan dengan kerabat terdekat. Setelah diskusi adat, akhirnya para kerabat menyetujui Boas sebagai penebus pusaka tanah milik suami Naomi, sekaligus menikahi Rut. Boas memang ingin melakukan kebaikan,
Namun, ia berkomitmen untuk melakukan kebaikan dengan cara yang baik dan benar. Dalam pelayanan, mereka yang tulus melayani pasti ingin melakukan kebaikan untuk kepentingan orang lain maupun gereja. Namun, hendaklah niat baik itu dilakukan dengan cara yang baik, mengikuti prosedur yang teratur, dan diupayakan dengan penuh kasih. Jangan sampai yang satu kita layani, yang lain kita abaikan. Jangan pula kita berbuat baik, tapi ujung-ujungnya kekacauan dan kerugian bagi banyak pihak. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, kita sebagai sama manusia pastinya ingin berbuat baik dan menolong orang. Tapi seringkali kita nggak memikirkan dampaknya seperti apa kepada orang yang kita tolong. Misalnya, mungkin rekan-rekan pernah menonton film Bad Genius yang mengisahkan beberapa murid sekolah SMA di Thailand yang sebenarnya ceritanya cukup simpel tapi akhirnya menjadi rumit. Diawali dengan seorang perempuan yang berprestasi, banyak sekali pialanya, banyak sekali memenangkan lomba, ingin berpindah sekolah, dan sesampainya di sekolah tersebut, dia bertemu dengan seorang perempuan lain, dan mereka secara cepat menjadi akrab dan menjadi teman baik. Lalu, di tengah-tengah akhirnya kita tahu bahwa temannya suka sekali ekstrakurikuler drama. Tapi, untuk bisa ikut ekskul tersebut, ada nilai minimal yang harus dia capai. Karena kesulitan, akhirnya dia minta tolong kepada tokoh utama kita. Dan tokoh utama kita, karena kasihan, akhirnya mau membantu temannya latihan soal dan mencoba membuat temannya mengerti. Lalu tiba saatnya ujian, dan ketika ujian, ternyata soalnya sama dengan soal yang ada di latihan. Tapi ketika dia melihat kembali ke teman dekatnya kebingungan dan tidak mengerti. Bahkan sampai menangis. Karena iba, akhirnya tokoh utama kita justru berinisiatif untuk memberikan contekan. Tentunya pemberian contekan ini dengan segala macam dramanya. Kemudian setelah dia sudah berhasil mendapat nilai, ternyata tidak berhenti di situ, rekan-rekan. Yang awalnya hanya membantu satu teman dekatnya, akhirnya diajak untuk membantu juga pacar teman dekatnya. Lalu setelah dari situ, tidak mengecil tapi justru bertambah besar dan bertambah kompleks. Hingga akhirnya nanti kalau rekan-rekan mau nonton filmnya, masalahnya justru bertambah besar. Ini adalah salah satu contoh bahwa keinginan kita berbuat baik, jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, justru akan berakhir fatal. Contoh lain misalnya yang akhir-akhir ini ramai, yaitu afiliator. Kita sering melihat kalau afiliator ini memberikan banyak donasi, memberikan banyak sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi seperti kita tahu, afiliator ini mendapatkan uangnya dengan cara yang tidak benar. Bahkan menimbulkan banyak korban. Mungkin korbannya lebih banyak daripada yang mereka bantu. Ini kembali mengingatkan kita bahwa kalaupun kita mau menolong orang, caranya harus benar, caranya harus tepat, prosedurnya juga harus prosedur yang teratur, dan juga harus diupayakan dengan penuh kasih. Demikian pembacaan renungan kita hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kau ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan prosedur yang teratur, dan tentunya diupayakan dengan penuh kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mau terus ingatkan kami ketika kami mau berupaya menolong orang lain, tetapi caranya salah. Ketika kami mau melakukan sesuatu, tetapi tidak melalui jalan yang benar. Tuhan, kiranya Kau mau ingatkan kami setiap harinya, Kau mau tuntun kami selalu, agar setiap harinya kami bisa melakukan segala sesuatu dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau ampuni juga dosa kami ya Tuhan. Kau mau berkati teman-teman kami, mungkin ada yang sakit, keluarga kami semua ya Tuhan, di negara ini ya Tuhan, segala macam masalah yang dialami, Kau mau tutup bungkus semuanya itu di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Kau sudah siapkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan,
Ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan prosedur yang teratur, dan juga upayakan dengan penuh kasih. Salam biru Ben Hur, Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!